Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andra Tercatria. Eh, Nomor NIM yaitu 23 11 05 0021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah penelusuran sumber informasi Islam. Di dalam video ini, saya nantinya akan membahas bagaimana cara mendownload hadis soft dan juga akan mereview fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita download hadis tersebut. Untuk mendownload hadis tersebut, kalian bisa menggunakan browser. Sini saya akan menggunakan Chrome. Sebelumnya di sini saya sudah menyediakan link download untuk uh, mengunduh hadis soft tersebut. Jika teman-teman belum punya linknya, itu teman-teman bisa ketik saja di pencarian browser kalian, download hadis soft, itu nantinya akan keluar. Di sini karena saya sudah menyediakan linknya agar langsung menuju ke situs tersebut. Oke, kita tunggu aja dulu. Nah, jika sudah begini tampilannya teman-teman. Untuk mendownloadnya, kita klik ini. Jadi kita mendownload hadis soft. Oh, bentar. Tidak terhubung koneksi internet di sini. Oke, kita ulangi lagi. Ya, kita download itu adalah hadis soft 4.0. Ukurannya itu ada sebesar 34,2 MB. Kita tunggu dulu. Oke, di sini sudah selesai proses pengunduhan dari hadis yang kita download tadi. Kalau udah selesai, kita klik aja file tersebut. Kita klik yes. Oke, baik, kita next aja. Lanjut next. Sekarang. Oke, next aja. Install. Baik, ini lagi proses penginstalan. Oke, klik aja finish. Oke, proses penginstalannya sudah selesai. Jika proses penginstalan teman-teman berhasil, itu akan muncul di tampilan desktop kalian. Seperti ini. Dan jika penginstalannya gagal, maka tampilan di desktop kalian itu mengenai terkait aplikasi Hadisoft itu tidak muncul di desktop teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan mereview apa-apa saja fitur yang ada dalam Hadisoft yang kita download tadi. Oke, tanpa memperlama-lama waktu, langsung saja kita buka aplikasi tersebut.
Untuk tampilan awal aplikasi ini seperti pada halaman awal yang kita buka aplikasi ini. Pertama-tama pada fitur yang saya klik ini itu merupakan daftar hadis. Terdapat 14 kitab hadis semuanya. Selanjutnya ini ada kedudukan hadis atau hadis berdasarkan kedudukan. Dan ini ada hadis berdasarkan tema. Banyak temanya di sini. Cukup kalian tentukan saja berdasarkan apa yang kalian butuhkan. Selanjutnya ada bookmark. Jika kalian ingin menulis bookmark bisa ditulis di sini. Dan selanjutnya ada menu pencarian. Di sini ada 14 kitab hadis semuanya. Jika kalian ingin mencari hadis berdasarkan 14 kitab tersebut, cukup klik semuanya. Dan jika hanya satu, cukup klik satu. Misalnya ingin mencari hadis Bukhari, Sahih Bukhari, klik aja atau checklist saja ini. Baik, selanjutnya di sini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya mencari hadis tersebut. Di sini saya akan mencari berdasarkan 14 kitab. Contohnya saya akan mencari hadis tentang manfaat membaca Al-Quran. Saja kita klik. Ternyata manfaat membaca Al-Quran itu tidak ada hasil dari kitab-kitab tersebut. Mungkin boleh kita ganti menjadi membaca Al-Quran. Nah, dapat dilihat di sini hadis tentang membaca Al-Quran. Untuk Sahih Bukhari ada 1, Sahih Muslim ada 2 hadis yang membahas tentang membaca Al-Quran tersebut, dan Musnad Ahmad ada 2 juga, dan selebihnya 0. Nah, di sini dalam sebentar. Sahih Bukhari ya. Itu ada hadis tentang membaca Al-Quran. Yang berbunyi, di antara keturunan orang ini ada suatu kaum yang membaca Al-Quran yang telah melebihi tenggorokan mereka. Untuk membaca Al-Quran tidak meresap dalam hati. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Mereka membantai pemilik Islam dan membiarkan pemuja patung-patung. Kalaulah aku temui mereka, niscaya aku bunuh mereka sebagaimana pembunuh terhadap kaum Ad. Kita cek lagi di hadis Musnad misalnya. Musnad Ahmad. Nah, di sini jika kita lihat dan baca, bunyi hadisnya juga termasuk manfaat membaca Al-Quran. Karena dikatakan dalam hadis Musnad Ahmad nomor 3425 itu mengatakan lalu Ibnu Mas'ud berkata kepadanya dengan cepat, sebaik-baik amalan dalam sholat ialah ruku dan sujud,
dan ada suatu kaum yang membaca Al-Quran, namun tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Akan tetapi, jika dia membacanya dan membekas di dalam hati, maka hal itu sangat bermanfaat untuknya. Sungguh aku mengetahui surat-surat yang memiliki kesamaan yang mana Rasul sering membaca 2 surat dari surat-surat tersebut dalam suatu rakaat. Kemudian beliau berdiri dan masuk ke dalam, lalu datang Alqamah dan masuk menemuinya. Apa itu Alqamah? Alqamah dan masuk menemuinya. Syakik berkata, lalu kami katakan, tanyakanlah kepadanya apa saja surat-surat yang memiliki kesamaan tersebut. Kemudian Alqamah masuk dan mengingatkan yaitu sebanyak 20 surat dari awal mufassal menurut mushafnya Abdul bin Mas'ud. Oke, kira-kira seperti itu cara mencari hadis. Apa yang kita akan cari untuk melihat daftarnya yaitu seperti ini. Di sini untuk daftar hadisnya. Selanjutnya ada fitur seperti ya yang berlambang rantai ya. Ini merupakan sanad hadis. Dapat kita lihat siapa-siapa saja perawinya di sini. Untuk mengetahui biografi perawinya, kita klik aja bagian nama tersebut. Nanti akan dicantumkan biografi dari rawi tersebut. Selanjutnya ada fitur pencarian rawi secara manual, dan ada fitur untuk atau menu untuk pesan. Selanjutnya, jika kalian ingin mengopi hadis, di sini bisa diklik pada tombol copy dan ada fitur font. Jika kalian ingin mengganti fontnya ke bahasa Arab juga bisa, dan font untuk Indonesia. Ini ada note atau catatan. Selanjutnya ada biodata dari para ahli hadis. Dan ada fitur untuk backup restore atau backup data. Misalnya teman-teman sebelumnya ada membuat bookmark atau menyimpan catatan di sini, itu bisa dilakukan backup jika teman-teman ingin menginstal laptop atau komputer kalian. Soalnya ada penjelasan mengenai hadis di sini. Dan pada fitur pencarian itu ada bisa diketikkan juga bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab, dan juga untuk tunanetra. Jadi sangat membantu bagi penyandang disabilitas. Untuk mendengar audio tersebut, kita perlu mendownload pada bagian menu download
hadis yang awal kita lakukan proses download tadi, seperti kita lihat di sini. Jadi jika kalian ingin mendengar bacaan hadis tersebut, khususnya untuk penyandang disabilitas, ya kira-kira seperti itu. Kita perlu mendownload audionya dari bagian tempat mendownload situs tersebut. Sekian dari saya untuk review dan tutorial download aplikasi Hadissoft ini. Banyak maaf jika masih banyak terdapat kekurangan dari video ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.